Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya. Hari ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Dan hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Kita akan belajar di pembelajaran 4 dan 5. Di pembelajaran 4 dan 5 ini kita akan membahas muatan PPKN, muatan bahasa Indonesia, muatan IPS, dan SBDP. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yang pertama kita akan membahas muatan PPKN, yakni tujuan dan manfaat kerjasama. Sebelumnya masih ingatkah apa itu kerjasama? Baik, mari kita ingat bersama-sama, kerjasama itu ialah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu atas kesepakatan bersama. Ya, di sisi lain, kerjasama juga memiliki tujuan dan manfaatnya. Setiap pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Kenapa? Karena kerjasama itu bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Baik, mari kita bahas bersama-sama apa saja manfaat dari kerjasama ini. Manfaat kerjasama yang pertama yakni membuat pekerjaan menjadi ringan. Ya, yang tadinya pekerjaannya begitu berat dilakukan sendiri, tetapi dengan dilakukan bersama-sama dan bergotong royong akan membuat sebuah pekerjaan menjadi lebih ringan. Manfaat kerjasama yang kedua yakni pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Nah, jadi pekerjaan jika dilakukan bersama-sama akan menjadi cepat selesai. Beda sekali dengan pekerjaan yang dilakukan sendiri dengan pekerjaan yang begitu banyak. Jika pekerjaan begitu banyak dilakukan sendiri, maka tidak akan cepat selesai. Akan tetapi, jika dilakukan bersama-sama, akan cepat selesai. Manfaat kerjasama yang selanjutnya, yakni dengan adanya kerjasama akan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Manfaat kerjasama yang terakhir, yang keempat, dengan adanya kerjasama akan menyelesaikan kesulitan secara bersama-sama. Selanjutnya, di muatan bahasa Indonesia, kita akan membahas kembali gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Kemarin kita sudah membedakan apa itu teks lisan dan teks tulisan. Ada yang masih ingat? Baik, kita ingat bersama-sama. Teks lisan itu teks yang dibacakan, sedangkan teks tulisan itu teks yang tertulis. Jadi, bukan hanya teks tulisan saja yang memiliki paragraf dan gagasan pokok serta gagasan pendukungnya, tetapi teks lisan pun memiliki sebuah paragraf dan memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaannya terdiri atas paragraf.
dan di setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok itu dinamakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung ialah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Selanjutnya di muatan SBDP kita akan belajar hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari gerak posisi duduk dan posisi berdiri. Nah, di gerakan posisi duduk, kalian sudah mempraktikkan gerak tari bungong jempa dan gerakan tari yang diiringi oleh lagu Bungong Jempa. Nah, di sini setiap gerak tari atau pementasan tari memiliki teknik dan hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan. Pementasan adalah suatu kegiatan yang menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Nah, salah satu pementasan yang biasa dilakukan adalah pementasan tari. Maka dari itu, dalam pementasan tari ada hal-hal yang harus diperhatikan, yakni yang pertama yaitu ekspresi. Dalam melakukan gerak tari ini, kita harus menunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian, sehingga dapat menjadikan pesan dari tarian tersebut dapat dipahami oleh penonton. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu gerakan dan teknik menari. Yaitu yang pertama, semua gerakan yang ditunjukkan saat menari harus sesuai. Selain itu ada lagi sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Yang ketiga, gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama. Dan yang keempat, gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian, sehingga tarian yang ditampilkan terlihat harmonis. Selanjutnya kita akan membahas muatan IPS. Silahkan dibuka di halaman 66. Di sini kita akan membahas bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Dengan banyaknya daerah asal keberagaman ini, kita dan teman-teman kita pasti memiliki daerah asal yang berbeda. Namun ada juga yang sama. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi halangan kita untuk tetap bersahabat dengan teman-teman yang lain, ya kan? Ingat ya, keragaman dari setiap daerah itu meliputi suku bangsa. Masih ingat apa itu suku bangsa? Nah, ayo diingat-ingat. Apa sih itu suku bangsa? Ada yang masih ingat? Betul. Suku bangsa itu sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat ya, dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Dibaca lagi ya buku tematiknya, buku penanya ada tuh di halaman 5 ya. Contoh suku bangsa di Indonesia itu banyak. Ya, ada suku Nias, yang dari Sumatera, suku Bugis, suku Asmat, dan banyak lagi. Keragaman yang lainnya ada juga rumah adat. Nah, di setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Nah, di situ bisa kalian perhatikan contoh rumah adat ya, banyak ya. Ada rumah joglo, rumah gadang, tongkonan, dan Honai atau Papua, dan lain sebagainya.
Nah, yang selanjutnya, bentuk keragaman daerah asal yaitu keragaman pakaian tradisional. Nah, dalam pakaian adat atau pakaian tradisional ini merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat, ya. Contoh pakaian adat itu apa aja sih? Banyak ya, ada pakaian adat beskap, payah, bundokan duang, kebaya, dan lain macam. Selain itu, Indonesia juga memiliki keragaman senjata, ya. Nah, di sini bisa kalian lihat, perhatikan senjata tradisional ini ada keris, ada golok, dan yang lainnya. Indonesia bukan hanya memiliki keragaman suku, adat, senjata, tetapi Indonesia juga memiliki alat musik tradisionalnya ya. Nah, alat musik tradisional ini di setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun sangat beragam. Ada yang dipukul, ada yang ditiup, ada yang digesek, dan lain sebagainya. Bisa kalian perhatikan contoh alat musik tradisional di situ. Ada tambo, angklung, terus gitar, dan lainnya. Indonesia tidak hanya sampai dengan keragaman alat musik saja, tetapi Indonesia juga memiliki keragaman agama. Nah, masih ingat ada berapa keragaman agama yang diakui di Indonesia? Betul, ada 6. Yang pertama yaitu Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan keenam adalah Konghucu. Nah, dengan adanya banyak bentuk-bentuk keragaman di daerah asal kita, kita jangan lupa kita harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Kita harus ingat bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Satu bahasa kita yakni bahasa Indonesia. Nah, itu dia ya. Kita sudah membahas tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Kita sudah belajar di muatan PPKN, muatan Bahasa Indonesia, muatan SBDP, dan muatan IPS. Dengan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia, kita harus tetap bersyukur. Tanpa adanya keberagaman yang ada di Indonesia, kita tidak akan mengenal bangsa lain, ya. Bangsa yang ada di Indonesia ini memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, lalu adat istiadat, lalu alat musik, rumah adat, bahkan kita sampai mengenal makanan khas daerah. Ya, jadi kita harus tetap ingat bahwa kita harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Satu bahasa kita yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ibu cukupkan pertemuan kita di hari ini. Mari kita tutup bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.